Dulu, Kashmir J. Crew grade A dan 2 lapis, sweaternya awet 20 tahun. Lalu serat menipis, produksi pindah ke luar negeri, dan keluhan serat menggumpal meningkat. Harga sama, tapi kualitasnya separuh aja. Label tersebut tetap menonjol, sementara kualitasnya perlahan-lahan merosot. 7 merek sweater yang mematok harga terlalu tinggi, 5 diantaranya sepadan dengan harganya. Nomor 1, J. Crew. Kashmir yang dijual J. Crew 15 tahun lalu benar-benar berkualitas bagus. Serat grade A, seringkali 2 lapis, dengan bobot asli yang bisa kamu rasakan saat menggenggamnya. Para pria masih pakai sweater-sweater itu sampai sekarang, dan itulah intinya, sweater-sweater itu memang awet. Di suatu waktu pada tahun 2000-an, benangnya berubah. Pakaian sehari-hari jadi lebih tipis, jumlah lapisan berkurang pada lini standar, produksi dipindahkan ke luar negeri, dan ulasan tentang penumpukan material terus bertambah setiap tahun. Sementara harga tetap di kisaran 300-an ribu. Label bukanlah segalanya dalam produk, dan J. Crew telah membuktikannya selama 1 dekade. Mereka kemudian meluncurkan kembali lini Kashmir baru dengan serat yang lebih halus dan label sumber bahan baku. Sebuah upaya tulus untuk membangun kembali kepercayaan. Namun, putusan itu tetap berlaku. 10 tahun mereka jual Kashmir murahan harga penuh. Produksi tetap impor, harganya pun mahal. Lencana tak hapus jejak sweater tipis selama 10 tahun. Nomor 2, Banana Republic. Tes 10 detik ini mengungkap kualitasnya. Balik sweater dan cek jahitannya. Jika panel dipotong lalu di overlock, itu metode potong jahit yang murah tapi cepat rusak. Panel yang dirajut sesuai bentuk dan disambung rapi jauh lebih baik. Sebagian besar lini Banana Republic saat ini menggunakan metode yang lebih murah, dan itu menyakitkan karena dulu merek ini benar-benar dipercaya. Merino solid, bobot yang jujur, sweater yang kualitasnya jauh di atas harganya. Sekarang, rajutan campuran Merino dan Kashmir memiliki harga jual tinggi yang tidak sebanding dengan serat aslinya, sementara konstruksinya diam-diam beralih ke metode gunting dan overlock. Label seratnya terlihat terhormat, tapi jahitannya yang berkata jujur. Nomor 3, Tommy Hilfiger. Ini adalah fancy paling murni dari trik yang ada di daftar ini. Anda tak bayar kualitas, tapi logonya. Rajutan Tommy Hilfiger berbahan katun dan wol standar, serat biasa yang mahal cuma demi lencana merah, putih, biru itu. Milik PVH dan buatan luar negeri, harganya cuma modal nostalgia lama. Tepatnya, tidak ada yang skandal dalam konstruksinya. Sweater wol Tommy ini kompeten tapi biasa. Seratnya setara kualitas Toserba, tebalnya standar, finishingnya rapi namun kurang berkesan. Kalau logonya dilepas dan diletakkan di rak polos, kamu pasti lewat begitu saja tanpa melirik harganya 2 kali. Lambangnya adalah produknya. Nomor 4, Vince. Disinilah rasanya menyakitkan, karena Vince terlihat seperti jawaban dewasa. Kashmir yang lembut, gaya minimalis yang bersih, $300 ke atas, merek yang dibeli pria saat ia memutuskan untuk tidak asal pilih lagi. Tapi coba rentangkan rajutannya di tanganmu. Kashmirnya seringkali terlalu tipis untuk harga segitu. Harganya mahal untuk sweater berbobot sedang yang bagus di gantungan, tapi cepat menipis saat dipakai. Sejak 2023, 75% saham Vince dimiliki Authentic Brands Group. Vince kini melisensikan kembali mereknya dari Authentic dengan membayar royalti untuk menjual sweater di bawah label sendiri. Dikelola sebagai aset merek, bukan bengkel independen. Asetnya tersembunyi di tempat tak terlihat, yakni pada bobot sweaternya. Kashmir tipis dengan harga kashmir tebal. Nomor 5, Teori. Wol merino dan wol yang digunakan dalam produk Teori benar-benar merupakan serat berkualitas tinggi. Sweater-sweater ini dibuat dengan baik, bukan soal turun kualitas atau campuran wol palsu. Namun itu membuat margin untungnya jelas. Tak perlu bayar serat ekstra, cukup bayar label minimalis dan estetika yang ada. Mikronya kompetitif meski tak istimewa. Konstruksinya bagus, tapi bukan bangunan bersejarah. Tak ada kisah rel ukuran 30 tanpa sambungan manual atau pabrik kuno. Desainnya simple, siluetnya bersih, dan logonya tidak mencolok. Itu adalah desain premium yang mengenakan kostum serat premium. Beli jika suka modelnya, tapi jangan anggap kualitas seratnya sebanding harganya. Nomor 6, All Saints. Rajutannya terlihat serius, tebal, berstruktur, dan memberontak. Terlihat seperti seharga $300, tapi harganya antara $180 hingga $250. Baca label seratnya. Seringkali mereka adalah campuran wol dan akrilik, bukan serat murni. Akrilik itu pasti. Akrilik cepat berbulu dan berbintik, menahan bau dengan cara yang tidak dilakukan wol, dan tidak bernapas atau mengatur suhu
seperti wol asli. Campuran dengan harga campuran itu jujur. Campuran yang sama dengan harga desainer itu tidak jujur. Kamu membayar harga mode untuk kandungan serat yang bahkan tidak akan kamu lirik 2 kali jika modelnya lebih sederhana dan pencahayaan tokonya lebih buruk. Dramanya ada di potongannya, penghematannya ada di benangnya. Nomor 7, Brooks Brothers. Berdiri sejak 1818, retail legendaris lintas generasi ini punya sweater Shetland, wol Saxon, dan crewneck wol domba yang jadi andalan lemari pakaian. Warisan itu emang nyata. Lalu datanglah tahun 2020. Tekanan pandemi dan utang yang menumpuk dorong Brooks Brothers ke jurang kebangkrutan. Perusahaan ini kemudian diakuisisi oleh usaha retail yang terhubung dengan Simon Property dan Authentic Brands, yang pada awal 2025 bergabung dengan JCPenney membentuk konglomerat bernama Catalyst Brands. Shein, raksasa fast fashion, muncul di antara para pemegang sahamnya. Mantan penjahit presiden kini berbagi ruang dengan platform fast fashion. Pelanggan lama mengeluhkan hal serupa, kualitas rajutan menurun dan produksi luar negeri, namun tetap mahal demi nama merek. Kepercayaan 2 abad itu kini ditukar sweater yang tak lagi sepadan. Berikut 5 produk yang benar-benar layak dibeli. Pertama, John Smedley. John Smedley telah merajut di Lea Mills di Derbyshire, Inggris sejak tahun 1784, pabrik rajutan tertua yang masih beroperasi di dunia. Bahannya wol merino ekstra halus, Pulau Selatan, Selandia Baru, dipintal di Italia dengan kapas Sea Island langka. Ukurannya 30 atau biasa disebut 10 gauge halus. Gauge 30 artinya jarum lebih halus, kain padat, dan banyak jahitan per inci. Makanya sweater ini awet dan bentuknya terjaga bertahun-tahun. Tiap potong dirajut utuh tanpa potongan jahitan biasa. Merek ini memegang Royal Warrant dari Raja Charles 2024 dan dibuat di Inggris. $250 hingga $350 bisa membeli sweater yang umurnya lebih panjang dari sebagian besar pakaian lain di lemari Anda. Kedua, William Wakie, berasal dari Hawick, Skotlandia sejak tahun 1874 dan masih dijalankan oleh keluarga. Serat yang digunakan adalah wol domba Geelong, bulu halus dan lembut dari domba muda Australia, serta kasmir asli yang diproses di Skotlandia. Sweater Loki dirajut sesuai bentuk dan disambung dengan tangan. Bagian-bagian sambungan dijahit satu persatu oleh tangan manusia, bukan ditutup cepat oleh mesin overlock. Handlinking memang lebih lambat, lebih mahal, dan hampir tak terlihat dari luar, tapi inilah alasan mengapa sweater Loki tetap mempertahankan bentuknya bahkan setelah dipakai selama 1 dekade. $200 hingga $260 lebih murah daripada harga yang dipatok merek-merek mewah untuk sweater setengah tipis. Ketiga, Gran Sasso. Dibuat di wilayah Abruzzo, Italia, Gran Sasso adalah produsen tenang di balik banyak pakaian rajut pria yang dianggap berkualitas tinggi. Merino, rajutan halus, katun staple panjang, dan kasmir yang diproses serta diselesaikan di Italia. Finishing, yaitu proses pencucian, pengepresan, dan perlakuan setelah rajutan keluar dari mesin, adalah bagian yang jarang dibicarakan, tapi semua orang bisa merasakannya. Finishing khas Italia memberikan rasa di tangan dan kerapian jahitan yang tidak bisa ditiru oleh finishing yang lebih cepat dan murah. Produk merino dan katun berkisar antara $150 hingga $250, sedangkan kasmir lebih mendekati $250 hingga $400. Uang yang Anda keluarkan benar-benar untuk sweaternya, bukan untuk biaya lisensi. Keempat, Inismian. Di Kepulauan Aran, di lepas pantai barat Irlandia, sebuah perusahaan keluarga membuat produk asli, bukan sweater Aran ala mall, tapi yang asli, dirajut dengan pola tradisional pulau yang diwariskan turun-turun. Pola-pola tersebut adalah warisan, bukan sekedar hiasan. Inismein memakai serat premium seperti merino, alpaka, kasmir, dan linen Irlandia, dibuat di tempat asalnya. Seharga $300 ke atas, ini adalah karya seni, bukan sekadar komoditas. Sebuah sweater dengan jiwa serta upaya menjaga tradisi tetap hidup. Kelima, Uniqlo. Wol merino ekstra halus, harganya sekitar $50. Ini benar-benar serat merino asli, berkualitas tinggi dan otentik, dengan harga yang tidak masuk akal jika dibandingkan dengan dinding di atasnya. Kasmirnya seharga $80-100 asli, meski sederhana, bukan mewah seperti John Smedley. Tapi kejujuran itu intinya. Saat wol merino Uniqlo $50, mengungguli campuran akrilik All Saints $180, harga mahal tak lagi punya alasan. Inilah ringkasannya.
Baca seratnya, baca jumlah pilingnya, karena 2 lapis hampir selalu lebih baik daripada 1. Baca kerapatannya, karena semakin halus berarti semakin padat dan lebih tahan lama. Cek konstruksinya, rajutan sambung tangan unggul dibanding potongan gunting, dan cek asal pembuatannya. Wol domba awet 20 tahun bukan sulap. Ini berkat pilihan, kerapatan, dan kepedulian pabriknya. Pabriknya masih aktif, kalau tahu namanya,